Saya minta Nona yang paling sudut sana untuk pimpin kita dalam doa ya. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu kepada kami dari malam tadi hingga pagi ini. Namamu yang kudus akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu absen dulu ya. Hari ini kita hadir semua kah? Iya. Siapa yang tidak hadir? Micu ke Kupang? Iya. Berarti hari ini hanya Micu saja? Iya. 20 siswa hanya sudah yang hadir cuma 20 orang ya? Iya. Nah, adik-adik, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang berpikir komputasional. Kalian masih ingat kah? Masih. Ada 4 pilar berpikir komputasional, masih ingat? Masih. Apa coba? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan rasional. Dekomposisi apa lagi nama saya? Pengenalan pola, Pengenalan pola apa lagi? abstraksi, Abstraksi dan algoritma. Jadi kita sudah sama-sama belajar di pertemuan kita kali lalu. Maka hari ini kita mulai lagi dengan materi yang berikut, masih tentang berpikir komputasional. Tetapi materi kita hari ini adalah kita belajar bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan 4 pilar atau 4 metode berpikir komputasional ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Sekarang sudah siap semua? Siap. Mulai ya. Berpikir komputasional. Jadi hari ini materi kita implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus dalam berpikir komputasional. Ya, implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus dalam berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kita belajar tentang implementasi 4 ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa tidak ini? Bisa. Setelah kita belajar bagaimana cara mengimplementasikan 4 pilar berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari, kita pulang, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Ibu kasih contoh supaya adik-adik lebih mengerti. Ibu kasih contoh tentang mencuci peralatan dapur. Adik-adik pernah cuci peralatan dapur? Pernah atau tidak? Cuci peralatan dapur. Nah, dalam berpikir komputasional, kalau kita mau mencuci peralatan dapur, yang pertama sekali kita buat tuh adalah dekomposisi, gitu ya. Dekomposisi itu memecahkan hal-hal yang kompleks atau hal-hal yang besar menjadi lebih sederhana. Aku kasih contoh, kita pilahkan, misalnya kalau kita mencuci peralatan dapur, kita pilahkan jenis-jenisnya dulu, ya. Memilah peralatan dapur, memilah berdasarkan jenis. Biasanya kita piring taruh sendiri, ya tidak? Simpan sendiri, apa lagi? Terus sudah gelas, terus mangkok-mangkok, ya toh? Lapisan, periuk-periuk itu kan kita simpan sendiri, kita pisahkan. Biasanya begitu tidak? Biasa. Jadi kita harus pilahkan dulu. Setelah pilahkan, kita siapkan bahan dan alat-alatnya. Karena kita di sini hampir 90% kita di sini kalau cuci kan pakai ember bak tidak? Iya. Kita siapkan ember bak, siapkan juga dengan air. Jangan lupa siapkan juga dengan Sabun cuci. Atau ada yang tidak perlu pakai sabun cuci? Tidak. Apa yang terjadi kalau tidak pakai sabun cuci? Sudah bersih. Nah, yang berikut proses
prosedur mencuci itu biasanya kita siapkan, kita buat persiapan, kemudian kita mencuci, terus kita bilas, kemudian kita simpan. Ya. Jadi Ibu ulangi dalam kita mencuci peralatan dapur, yang pertama sekali harus dekomposisi. Kita pisahkan jenis-jenis peralatan dapurnya, kita siapkan bahan dan alatnya, kita tahu prosedur dalam mencuci peralatan dapur. Ya. Setelah dekomposisi, jangan lupa kita pengenalan pola, gitu ya, pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci peralatan dapur. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci peralatan dapur. Nah, sebelum kita masuk ke pola, Ibu tanya, kamu pernah cuci pakaian? Pernah. Cuci peralatan dapur dengan cuci pakaian itu sebenarnya hampir sama. Iya tidak? Iya. Sama siap apa? Siap pakaian yang mau dicuci, pakaian kotor tentunya tuh. Iya. Sama dengan peralatan dapur. Apakah kita cuci peralatan dapur yang bersih? Iya. Juga. Yang kedua kita siapkan ember. Kita siapkan air. Kita siapkan deterjen, ya toh? Deterjen. Sama. Polanya sama dengan mencuci piring atau mencuci peralatan dapur. Untuk mencuci kita selalu menggunakan sabun cuci. Untuk mencuci maka kita akan memerlukan air. Setiap kali mencuci peralatan dapur kita harus selalu membilas. Atau tidak perlu bilas? Belum. Sama halnya dengan dicuci pakaian. Ya. Jadi terus yang berikut kita menyimpan di tempat peralatan dapur. Jadi pola ini, ketika kau menggunakan pola ini dalam mencuci piring atau mencuci peralatan dapur, pola yang sama juga bisa kau gunakan dalam mencuci pakaian. Ya toh? Ya. Kemudian yang berikut, abstraksi. Abstraksi itu engkau pilahkan hal-hal yang penting, terus hal-hal yang tidak penting engkau tidak perlu. Ya, tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Contoh dalam mencuci peralatan dapur. Pada saat engkau sedang mencuci terus engkau, aduh ini sabun cuci terbuat dari apa ini? Itu perlu atau tidak? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Setelah membereskan semua peralatan yang kotor, kita akan mengidentifikasi peralatan dapur menurut jenis dan memisahkan agar tidak tercampur. Itu yang penting. Ya tidak? Dan yang kedua, peralatan dapur seperti piring akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencuci. Ya toh? Nah, untuk mencuci peralatan dapur yang banyak, maka kita membutuhkan waktu atau sabun cuci yang banyak juga. Kalau hanya sedikit berarti sabun cucinya sedikit. Nah, itu hal-hal penting. Ya, hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Oh, kalau misalnya kakas banyak, sudah kita butuh sabun yang banyak. Kalau kakasnya sedikit, ya butuh sabun yang sedikit. Tidak perlu pikir ini sabun terbuat dari apa kira-kira ya. Itu perlu atau tidak itu? Ini piring ini kira-kira piring ini terbuat dari apa? Itu yang tidak perlu. Ya, memikirkan hal-hal yang penting saja. Dan yang terakhir, algoritma. Dalam algoritma itu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang kecil, yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan pola yang ditemukan. Ibu ulangi, algoritma itu kita susun, ya, kita susun itu langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Ibu kasih next. Nah, adik-adik lihat, dari mencuci peralatan dapur, maka algoritma yang terbentuk adalah yang pertama, siapkan alat dalam mencuci. Siapkan alat dan bahan dalam mencuci. Yang kedua, pilih peralatan dapur yang akan dicuci. Pilih peralatan dapur yang akan dicuci. Yang ketiga, cuci dengan sabun cuci. Yang keempat, bilas hingga bersih. Dan yang kelima, simpan. Ya, adik-adik sudah paham ini? Sudah. Next, kita mau lihat yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Kemudian kita
habis itu kita gas, setelah itu kita simpan di dalam, ya. Jadi itu cara berpikir komputasional dalam menangani kasus mencuci peralatan. Sampai sini adik-adik paham? Betul, sudah paham belum? Betul. Nah, kalau sudah paham, supaya lebih paham lagi, Ibu kita bentuk kelompok, Ibu kasih LKPD, kita diskusi sama-sama ya. Nah, sekarang adik-adik bisa bentuk kelompok seperti biasanya. Seperti biasa. Nah, adik-adik coba baca LKPD yang sudah Ibu kasih. Di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 kasus, contoh kasus merencanakan liburan keluarga, terus berangkat ke sekolah tepat waktu, dan membangun jadwal belajar menjelang ujian, ya. Coba adik-adik bisa baca di situ, baca di situ. Di situ ada 3. Nah, tugas adik-adik supaya lebih paham, adik-adik diskusikan sama-sama ketiga kasus itu, ketiga masalah itu, adik-adik pecahkan, ya, pecahkan masalah-masalah itu, komposisi, setelah itu adik-adik bikin pengenalan pola, setelah itu bikin abstraksi, lalu bikin algoritmanya. Caranya macam tadi tuh ya, bikin peralatan dapur, yang mencuci peralatan dapur. Adik-adik bisa paham sampai sini? Bisa. Jadi untuk setiap pertanyaan di atas, pertanyaan itu adik-adik bikin komposisinya, pengenalan polanya, dan seterusnya sampai di algoritma. Ya, bisa diskusikan.
Ini tadi ya. Kalau tentukan kita yang salah satu tulisan fungsinya apa, pengenalan polanya apa, terus abstraksinya apa. Lalu apa yang lagi? Susun secara sistematis. Ya. Jadi gimana? Nah, itu sudah ada pokoknya atas yang bukan. Ya, setiap pertanyaan atas ya berarti mereka komposisi, pola, abstraksi, etc. Sudah ibu pikir cukup ya? Ya. Sudah semua apa ada yang belum? Sudah. Oke. Ya. Nah kalau sudah, sekarang kita coba presentasikan hasil diskusi adik-adik. Kelompok mana nih yang mau presentasi? Oh Nona. Oh ya, boleh. Ya, bisa presentasi dari situ. Nona bisa berdiri ke sebelah sana supaya teman-teman bisa lihat. Iya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, jadi masalah yang kami pilih adalah berangkat ke sekolah tepat waktu. Jadi A, dekomposisinya yang pertama bangun pagi, yang kedua mandi dan berpakaian, yang ketiga sarapan, yang keempat berangkat ke sekolah. B, pengenalan pola. Pola sama dengan rutinitas harian, dimulai dari persiapan diri, sarapan, lalu berangkat. Yang kedua, hampir setiap hari prosesnya sama, hanya waktunya. Yang C, abstraksi. Yang pertama, hal penting. Bangun tepat waktu, persiapan cepat, berangkat tidak terlambat. Yang kedua, detail seperti gaya rambut atau jenis sarapan tidak begitu berpengaruh pada ketepatan waktu. Yang D, algoritma. Yang pertama, setel alarm pukul 5.30. Yang kedua, bangun dan mandi pukul 5.35. Yang berikut, berpakaian sekolah pukul 5.50. Yang berikut, sarapan pukul 6.00. Yang berikut, siapkan tas dan perlengkapan buku 6:15. Dan yang terakhir, berangkat ke sekolah pukul 6.30. Sekian dan terima kasih. Wow, mana ibu lihat dulu? Ada kelompok lain juga yang mau presentasi? Tidak ada? Tidak ada.
bahas dulu sedikit ya? Ya, Jadi nona-nona yang di sana kelompok 1 tadi pilih masalah datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Jadi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mereka uraikan ke 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi ya. Dekomposisi. Yang pertama dia bangun pagi. Setelah bangun pagi dia mandi dan berpakaian. Setelah itu sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua pengenalan pola yang sama. Pengenalan pola yang sama itu mana? Pola yang sama rutinitas harian mulai dari persiapan diri, sarapan, lalu berangkat. Hampir setiap hari itu prosesnya sama, begitu terus. Ya toh? Ya. Bangun pagi, setelah bangun pagi persiapan diri, habis itu sarapan dan berangkat. Dan pola itu tuh akan setiap hari akan sama terus, gitu ya. Kemudian yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu bangun tepat waktu, kemudian siapnya cepat, kemudian berangkat ke sekolah supaya sampai di sekolah tidak terlambat. Ya. Hal-hal yang tidak perlu tidak usah. Aduh, saya lipstick belum pakai nih. Aduh, saya ini baru itu tidak perlu. Ya, yang begitu-begitu tidak perlu karena itu tidak terlalu penting. Siapkan diri yang baik, bukan berarti harus tasnya harus tas yang ini yang bagus. Tidak perlu. Sepatunya harus sepatu yang mahal. Itu tidak penting ya. Kemudian yang terakhir algoritmanya bangun apa? Setel alarm jam 5 pagi. Siapa yang setel alarm jam 5 pagi? Ya, itu bagus. Setel alarm jam 5.30. Setelah itu bangun langsung mandi. Ya, biasanya kalau kita bangun langsung mandi itu segar. Bangun langsung mandi. Kemudian jam 5.35. Setelah itu berpakaian yang rapi jam 5.50, sarapan jam 6, siapkan tas dan lain-lain yang tadi baca ya. Nah seperti itu contohnya. Hanya mungkin kalau ibu mau tambah, kalau bisa jangan lupa di dekomposisi itu kita juga tambah dengan menyiapkan buku dan tas. Jangan lupa di dekomposisi siapkan buku dan tas. Bila perlu siapkan buku dan tas itu sejak malam. Buku dan tas itu disiapkan memang supaya bangun pagi kita tinggal menyiapkan diri kita. Kamu sudah paham sampai sini? Paham? Kita tepuk tangan sekali lagi. Berikut mungkin ada pertanyaan. Ada Bu. Oh, Nona mau tanya. Nona yang ini presentasi tadi mau tanya. Coba Nona mau tanya apa? Bisa duduk, bisa berdiri. Ibu, mengapa contoh algoritma itu harus beruntun? Kalau salah urutannya, apa yang akan terjadi? Maksudnya bagaimana? Mengapa contoh algoritma itu harus beruntun? Kalau salah urutan, apa yang akan terjadi? Mengapa algoritma itu harus beruntun? Ya, mengapa algoritma harus beruntun? Terus kalau tidak beruntun, apa yang terjadi? Nona maksud jawaban pertanyaan seperti itu ya? Mungkin ada teman-teman yang mau jawab? Ya, gimana saya? Kalau menurut saya, algoritma itu harus beruntun supaya hasilnya benar. Kalau langkahnya tertukar atau tidak beruntun, hasilnya bisa salah atau gagal. Oh iya, jadi algoritma itu memang harus beruntun karena kalau tertukar hasilnya bisa salah. Benar, oke. Siapa lagi mungkin yang mau jawab? Ada jawaban lain? Ya, bagaimana saya? Misalnya kita mengenakan sepatu, pasti yang kita kenakan itu kaos kaki dulu, baru sepatu. Bukan sepatu dulu baru kaos kaki. Iya. Kalau mau pakai sepatu biasanya apa dulu? Kaos kaki. Kaos kaki dulu baru sepatu. Kalau kita pakai sepatu dulu baru kaos kaki lucu kan? Jadi dia harus beruntun. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Nona? Menurut pendapat saya harus berurutan agar tidak terlihat aneh. Contohnya, pada saat kita membuat kopi, kita menggunakan air yang belum mendidih. Kita pasti diomelin oleh orang karena rasanya aneh. Iya.
Siapa yang pernah bikin kopi di sini? Semua. Ada orang tuh yang kita orang Jawa itu kalau bikin kopi itu air harus mendidih tidak? Kalau air di termos? Tidak, maksudnya kalau bikin air di termos? Ya, kadang-kadang tidak, pokoknya harus mendidih. Kita lihat itu beletuk-beletuk air tuh harus bunyi beletuk-beletuk yang mendidih itu baru kita putar supaya rasanya enak. Biasanya kita simpan dulu, siapkan gelas, simpan gula, ya tidak? Gulanya biasa kalau buat tuh supaya enak gulanya 1, kopinya 1,5, tuang air yang sudah mendidih. Nah, gitu. Jadi dia harus berurutan supaya tidak salah atau tidak gagal, gitu ya. Jadi pertanyaannya Nona tadi, apakah algoritma itu memang harus berurutan? Harus, gitu ya. Karena kalau tidak berurutan hasilnya salah, hasilnya gagal. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Nona saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah berpikir komputasional itu hanya untuk pelajaran informatika atau KKA, atau bisa dipakai untuk di pelajaran lain? Terima kasih. Iya, ada yang mau jawab? Tidak ada. Ya. Jadi pelajaran algoritma itu berpikir komputasional itu bukan hanya untuk di mata pelajaran informatika atau KKA saja, dia juga penting untuk mata pelajaran lain. Contoh seperti matematika, ya. Kamu pernah kerja matematika? Matematika kita kerjakan tidak mungkin kita langsung dapat hasil, toh? Untuk supaya dapat hasil kita harus buat apa? Cara, ya. Kita harus hitung dulu sesuai dengan urutan, sesuai dengan rumus. Ya tidak? Rumusnya kalau lompat-lompat hasilnya juga salah. Rumusnya harus berurutan supaya mendapat hasil yang benar. Selain itu mata pelajaran lain juga, macam biologi dan lain-lain, semua mata pelajaran juga perlu berpikir komputasional. Selain dalam mata pelajaran, dalam kehidupan sehari-hari juga perlu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga perlu. Kenapa kita selalu terlambat? Karena kita selalu melakukan tidak sesuai dengan cara berpikir komputasional di rumah, gitu ya. Kita bangun pagi terserah kita, alarm kita tidak kasih bunyi. Contoh macam Nona kelompok 1 yang diskusi tadi, hasil diskusinya mereka harus berurut supaya kita jangan terlambat, bangun pagi kita tepat waktu, bila perlu bikin alarm, siapkan memang tas dan perlengkapannya sekolah itu dari malam atau sebelum itu bangun pagi langsung siapkan dan lain-lain, semuanya harus berurutan, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa semuanya tertata rapi, supaya kalian tidak terlambat atau supaya semuanya itu efektif dan efisien, ya. Oke, sampai sini adik-adik sudah mengerti kan? Sudah. Oke, jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa berpikir komputasional itu artinya berpikir secara logis, sistematis dan terstruktur, ya. Supaya kita bisa memecahkan masalah-masalah kita dengan efisien dan efektif. Oke, saya pikir hari ini kita cukup sampai di situ saja. Kalau adik-adik sudah mengerti atau sudah paham semua, Ibu kasih tugas bisa? Bisa. Sekarang catat tugas. Ya. Tugas pekerjaan rumah ya. Pilih studi kasus atau masalah dalam catat cinta. Bolpoin, mau ini pakai bolpoin Ibu. Pilih studi kasus atau masalah kehidupan sehari-hari Anda di rumah. Dan gunakan 4 pilar metode
berpikir komputasional dan gunakan 4 pilar metode berpikir komputasional untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sudah? Pekerjaan rumahnya itu dikerjakan di rumah sebentar, ini hari Sabtu ya? Nah, kerjakan hari Senin malam pukul 23 itu waktu paling lambat, kirimkan ke ibu lewat email ibu. Bisa toh? Bisa, Bu. Yang seperti biasanya juga seperti itu toh? Iya, Bu. Saya pikir hari ini kita cukup sampai di situ. Terima kasih banyak untuk kerjasama kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Nona yang tadi pimpin kita doa bisa tutup lagi dengan doa. Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu kepada kami dari proses pembelajaran kami tadi hingga saat ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru